seperti cikungunya gitu ya, seperti flu tulang gitu kan, seperti itu. Atau seperti ya common cold juga ya, karena common cold juga kan ada demam, ada batuk, sakit tenggorokan, ada pilek, ada sakit kepala, ada nyeri otot ya. Jadi gejala-gejalanya itu nggak terlalu spesifik lah, sama seperti flu-flu yang lain, hanya memang yang paling mengkhawatirkan adalah dari sisi CFR. Sekarang yang perlu sekali untuk diketahui oleh para penduduk Indonesia, kalau seandainya di daerah Anda itu terjadi atau terdengar kabar terjangkitnya flu burung ya, dan bagaimana Anda menghindari supaya tidak terinfeksi. Ya, pertama adalah kalau ada satu daerah tiba-tiba yang terjadi adalah ratusan unggas atau ratusan ternak ayam itu mati dalam waktu yang singkat ya, ratusan gitu, berarti kita harus mengindikasikan, harus mencurigai bahwa daerah tersebut sedang terjangkit infeksi flu burung. Lalu langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah hindari kontak langsung dengan unggas, karena khawatirnya ketika virus itu terbang ya, dia ditularkan secara airborne ya, maka unggas yang ada di sekitar daerah yang mengalami KLB itu pun juga berpotensi untuk terserang juga. Jadi hindari kontak langsung dengan unggas, apalagi unggas yang jelas terinfeksi oleh virus H5N1 ini. Kemudian hindari kontak langsung juga dengan orang yang terpajan atau orang yang terinfeksi virus H5N1 ini, karena akan terjadi transmisi ya kepada orang yang sehat yang lain. Kemudian juga selalu perhatikan kebersihan, higienitas, mencuci tangan dengan sabun dengan rutin, tidak menyentuh mata, hidung dan mulut ya sebelum cuci tangan, karena itu port re-entry-nya, artinya pintu masuk untuk virus flu burung itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu melalui mata, hidung dan mulut. Berikutnya lagi juga unggas yang terindikasi terkena virus flu burung itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi, baik daging maupun telurnya. Jadi jangan dikonsumsi. Nah, buat unggas-unggas yang lain atau hasil produksi telur unggas yang lain yang belum terindikasi terkena virus flu burung, tetapi masih ada di area di mana ada berita kejadian luar biasa flu burung, maka juga harus diperhatikan, hati-hati untuk mengkonsumsinya. Apabila memang tetap untuk mau dimasak ya, mau daging maupun telur, maka dimasak dengan betul-betul matang ya, jangan mengkonsumsinya setengah matang karena khawatir virus tersebut masih belum mati. Lalu apabila di sekitar daerah tempat Anda tinggal itu terindikasi ada KLB flu burung ya, tanda dan gejalanya kan kurang lebih seperti flu biasa, makanya etika batuk ya. Jadi kalau batuk ya, kalau misalnya Anda batuk itu betul-betul ditutup ya mulut dan hidung dengan tisu atau dengan lipat siku, agar Anda ketika batuk atau bersin itu tidak menyebarkan droplet Anda ya itu ke udara itu. Lalu kemudian tanda dan gejala apa sih yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami flu burung nih? Kalau tanda-tandanya sebetulnya kurang spesifik ya, sama-sama saja seperti virus flu yang lain ya. Jadi ada demam, panas lebih dari 37 derajat, kemudian batuk-batuk, sakit tenggorokan, hidungnya berair ya, pilek atau justru malah tersumbat, sakit kepala, terus nyeri-nyeri otot ya, seperti cikungunya gitu ya, seperti flu tulang gitu kan, seperti itu. Atau seperti ya common cold juga ya, karena common cold juga kan ada demam, ada batuk, sakit tenggorokan, ada pilek, ada sakit kepala, ada nyeri otot ya. Jadi gejala-gejalanya itu nggak terlalu spesifik lah, sama seperti flu-flu yang lain, hanya memang yang paling mengkhawatirkan adalah dari sisi CFR. Kalau common cold atau flu musiman itu CFR-nya kan 3% ya, 2-3%. Kalau flu burung ini H5N1 ini CFR-nya 55% ya, jadi memang besar sekali variabilitasnya ya, dan memang harus betul-betul diwaspadai. Yang penting adalah jangan sampai terlambat, jangan sampai abai. Kalau sampai Anda menemukan anggota keluarga dengan gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan,
dan di daerah itu sedang mengalami KLB, maka kuat ya kemungkinan atau risiko bahwa yang bersangkutan juga barangkali mengalami infeksi flu burung. Jadi memang sebaiknya memang betul-betul harus preventif ya. Kemudian obatnya juga sudah ada. Jadi nanti kan virus itu akan diidentifikasi apakah dia memang arahnya ke H5N1 atau kepada virus yang lain. Ya, itu adalah bagian dari pekerjaan Vaskes ya, fasilitas kesehatan. Jadi yang penting sebenarnya Anda nggak usah khawatir karena flu burung ini walaupun katakanlah terjadi KLB, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan pandemi. Sebab kenapa? Sebab kemampuan dia untuk menyebar luas itu sangat-sangat kecil. Kenapa sebabnya? Karena CFR-nya sangat tinggi. Ketika CFR-nya sangat tinggi, maka siapapun juga, baik itu unggas maupun manusia itu akan sulit untuk menyebarluaskan virus ini. Karena dia sudah kadung sakit berat atau bahkan mungkin meninggal. Sehingga tidak mungkin ya terjadi pandemi. Paling mungkin terjadi kejadian luar biasa atau epidemi ya di satu tempat saja dalam satu kurun waktu tertentu. Take home message ya, catatan penting adalah sudah 18 tahun ditemukannya virus H5N1 ini. Kemudian juga sudah ditemukan vaksinasinya yang sudah diberikan kepada unggas. Sebetulnya kan tidak ada kepentingan atau tidak ada satu relevansinya lagi ya. Kalau sampai tiba-tiba ada KLB flu burung kan, kecuali memang para peneliti ini tidak disclose, tidak menyampaikan secara terbuka bahwa ada berbagai mutasi yang terjadi yang membuat virus flu burung ini tetap eksis ya sebagai virus yang menyebabkan infeksi pada unggas, dan vaksinasi yang diberikan pada unggas itu ternyata memang sudah obsolete atau memang virus yang ada di dalam vaksin itu sudah tidak relevan menjadi alat untuk menstimulasi antibodi yang terjadi pada unggas itu. Artinya sudah ketinggalan 1 langkah 2 langkah dibanding dengan perkembangan mutasi dari virus H5N1. Ini harus diperhatikan baik-baik supaya tidak kecolongan lagi ada terjadi zoonosis atau penyakit ini lompat ya. Dari yang semula dia menginfeksi unggas, tapi ternyata pada satu kurun waktu tertentu bisa menginfeksi manusia. Pada manusia seperti apa yang bisa terinfeksi flu burung ini? Yaitu manusia dengan karakteristik tertentu. Pertama, ya dia adalah orang yang status imunitasnya rendah tentunya. Lalu kemudian dia memiliki sosial ekonomi yang rendah, dan ketiga dia memiliki higienitas pribadi yang rendah ya. Jadi ini perlu diperhatikan terutama di daerah-daerah di mana banyak ada peternakan hewan terutama unggas ya, untuk diperhatikan baik-baik. Apabila memang ada pengumuman terjadi KLB ya pada daerah tersebut.